Hello guys, let me introduce myself. My name is Muhammad Abdullah Rahmat Prahastomo with NPM 244-11061. I'm from class management 24A. Di sini saya akan membahas materi mengenai memahami kepemimpinan dari konsep dasar hingga teori modern. Presentasi ini mengeksplorasi teori perspektif dan konseptualisasi kepemimpinan dari gagasan klasik hingga model modern yang relevan dengan organisasi kontemporer. Tujuannya memberikan kerangka berpikir yang membantu pembaca memahami siapa pemimpin, bagaimana mereka beroperasi, dan mengapa konteks memengaruhi efektivitas kepemimpinan. Nah, baik lagi, apa sih itu kepemimpinan? Definisi intinya, kepemimpinan adalah seni, teknik, dan metode memimpin kelompok untuk mencapai tujuan bersama, melibatkan arah, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab moral. Nah, yang kedua, lebih dari memerintah. Kepemimpinan mencakup kemampuan mempengaruhi, memotivasi, dan menginspirasi, bukan sekadar memberi perintah, fokusnya pada hubungan manusia dan hasil. Yang kedua, peran dalam organisasi di masyarakat. Pemimpin membentuk budaya kerja, mendorong transformasi organisasi, dan berpotensi mengaruhi stabilitas sosial melalui kebijakan, nilai, dan sosial pribadi. Oke. Nah, berikutnya, pemimpin itu dilahirkan. Di sini ada beberapa teori. Yang pertama adalah Greatman Theory, argumen klasik bahwa pemimpin besar muncul karena sifat bawaan, penekanan pada individu luar biasa yang menentukan arah sejarah atau organisasi. Yang kedua adalah Trait Theory, menekankan karakteristik tetap seperti inteligensi, rasa tanggung jawab, kepercayaan diri yang memprediksi potensi kepemimpinan, fokus pada siapa ketimbang apa yang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan karismatik. Karisma sebagai sumber pengaruh, pemimpin menarik pengikut melalui pesona pribadi, visi kuat, dan kemampuan retoris, sering efektif dalam perubahan cepat, namun risiko ketergantungan pada individu. Kritik terhadap pendekatan ini mengabaikan konteks proses belajar dan faktor lingkungan yang membentuk gaya serta efektivitas kepemimpinan. Apakah pemimpin terlahir atau terbentuk? Pertanyaan ini mendorong perdebatan teoritis dan praktis. Studi empiris modern menunjukkan gabungan beberapa bakat bersifat alami, tetapi banyak kompetensi kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, dan refleksi. Apakah pemimpin terlahir atau terbentuk? Pertanyaan ini mendorong perdebatan teoritis dan praktis. Studi empiris modern menunjukkan gabungan beberapa bakat bersifat alami, tetapi banyak kompetensi kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pendidikan, pengalaman, dan refleksi. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai bakat kepemimpinannya dari lahir, tetapi baik lagi dari manusia tersebut, apakah dia ingin menjadi seorang pemimpin atau tidak, itu adalah pilihan dari diri mereka masing-masing. Babak kedua, yaitu perilaku, adalah kunci teori perilaku. Fokus pada tugas, gaya kepemimpinan yang menekankan perencanaan, pemantauan hasil, dan efisiensi, cocok saat tujuan jelas dan waktu terbatas. Nah, yang kedua ada fokus pada manusia atau MSDM, prioritaskan kesejahteraan tim, mendengarkan dan membangun motivasi intrinsik, meningkatkan keterlibatan dan loyalitas jangka panjang. Jadi
Jadi kesehatan mental sebuah tim atau sebuah organisasi pada karyawannya itu sangatlah penting pada poin ini. Dan yang terakhir itu ada kepemimpinan dipelajari. Perilaku dan kebiasaan kepemimpinan dapat dikembangkan melalui pelatihan, umpan baik dan praktik terstruktur, memungkinkan transformasi gaya pemimpin. Implikasi praktis, program mengembangkan kepemimpinan harus menyeimbangkan keterampilan teknis dengan kecerdasan emosional dan kemampuan komunikasi. Di sini berikutnya situasi menentukan segalanya, teori kontingensi. Ada 4 faktor di sini, yaitu konteks identity, access team needs, adapt leadership, and evaluate outcomes. Teori kontingensi menyatakan tidak ada satu gaya yang unggul. Pemimpin efektif membaca konteks seperti krisis, stabilitas, atau inovasi, lalu menyesuaikan pendekatan. Otoriter saat tindakan cepat diperlukan, kolaboratif saat inovasi, dan dukungan tim diperlukan. Nah, berikutnya perspektif Islam dan kepemimpinan transformasional. Amanah dan etika. Kepemimpinan berlandaskan amanah, menekankan tanggung jawab moral, integritas, dan pelayanan publik, mengutamakan kesejahteraan umat dan keadilan. Yang kedua ada kepemimpinan transformasional, fokus pada visi bersama, pembentukan kepercayaan, dan peningkatan motivasi intrinsik. Pemimpin transformasional menginspirasi perubahan positif dan pertumbuhan pengikut. Yang ketiga, kepemimpinan inklusif, menciptakan lingkungan di mana semua suara dihargai, maksimalkan kontribusi kolektif untuk hasil yang lebih adil dan berkelanjutan. Nah, sintesisnya, perspektif Islam menambah dimensi etis dan kolektif pada teori kepemimpinan modern, memperkaya konsep amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nah, ini terakhir kesimpulannya, kepemimpinan untuk masa depan, integrasi teori kepemimpinan terbaik menggabungkan sifat individu, perilaku yang dipelajari, dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap konteks. Tidak ada satu model tunggal untuk semua situasi. Nah, dalam kesabaran kritis, visi jelas, komunikasi efektif, empati, kemampuan adaptasi, dan integritas semua diperlukan untuk memimpin dalam lingkungan kompleks dan dinamis. Langkah praktisnya ada rekomendasi, kembangkan program mentoring, pelatihan situasional, evaluasi 360 derajat atau evaluasi penuh, dan budaya umpan balik untuk mempercepat pembelajaran kepemimpinan. Pemimpinan masa depan adalah pembelajar seumur hidup yang mengintegrasikan etika, adaptasi kontekstual, dan kemampuan membangun hubungan untuk mendorong transformasi berkelanjutan. Jadi itu adalah materi singkat mengenai memahami kepemimpinan dari konsep dasar hingga teori modern. Thank you.